Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Fernandi dengan NPM 2170065160085. Ingin menjawab ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan ruang R03. Pertama, UTP. UTP atau Unsold Twisted Pair adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama, tetapi harga lebih murah dibandingkan dengan jenis twisted pair yang lain. Ada STP, Unsold Twisted Pair. Nah, STP ini adalah jenis kabel yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel. Nah, ada FO, fiber optic. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang terdiri atas kumpulan sel-sel fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan fleksibel, terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Nah, alasan memilih salah satu di antara tersebut, dalam memilih kabel twisted pair, kadang setiap kabel memiliki label CAT5 atau CAT6. Label tersebut merupakan kode yang menandakan kemampuan transfer data setiap kabel. Umumnya untuk kabel CAT5 adalah teknologi kabel lama yang sudah ada sejak tahun 2001. Kabel versi 2 mampu mentransmisikan data hingga 100 Mbit per second. Nah, sedangkan kabel versi CAT6 adalah versi canggihnya, yaitu bisa mentransmisikan data hingga 10 Gbit per second dengan panjang kabel maksimal bisa mencapai 100 meter. Nah, yang nomor 2, manfaat dan fungsi subnetting. 1 adalah mengefisiensikan alamat IP. Penghematan alamat IP dilakukan dengan mengalokasikan IP address yang efisien. Yang kedua, mengurangi trafik jaringan. Subnetting memastikan bahwa trafik yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di dalam subnet agar dapat mengurangi keleletan. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan jaringan. Nah, dapat dilakukan dengan memisahkan jaringan menjadi subnet, dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS atau peta rute. Nah, yang keempat adalah mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Bekerja dengan mengatur agar komputer dengan network ID yang sama harus berada physical network yang sama juga. Nomor 3, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol yang memudahkan penyebaran alamat IP karena dilakukan secara otomatis. Jelaskan mekanisme pemberian IP ke klien. Nah, ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikan dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberikan jawaban atas permintaan user tersebut. Nah, dan memberikan satu alamat IP. Nah, inilah kerja dari DHCP server. Nomor 4 ada tujuan DNS. Tujuan utama DNS adalah mencocokkan nama atau domain situs web ke dalam angka-angka disebut dengan alamat IP, sehingga komputer mengerti situs apa yang diminta oleh manusia dan bisa menampilkannya. Dengan adanya DNS, manusia tidak perlu mengingat banyak alamat IP dari berbagai domain. Peluang dan tantangan dari cloud computing adalah penggunaan komputasi cloud berarti ketergantungan pada orang lain yang mungkin bisa membatasi fleksibilitas dan inovasi. Nah, terus seberapa amankah keluar masuknya data ketika menggunakan layanan ini? Model layanan cloud computing atau software as a service atau CAS
adalah bentuk layanan cloud computing yang lengkap, dijalankan dan diatur oleh service provider. Contohnya adalah Google Apps. Platform as a Service atau PaaS ini adalah membangun aplikasi, mengupload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Contohnya adalah Facebook. Ada infrastruktur as a service atau LaaS. LaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Contohnya adalah cloud. Sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan R03 dari saya Muhammad Raihan Fernandi dengan NPM 21700651685 Program Studi Sistem Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.